Tiga informasi penting kita sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Kemudian yang kedua terkait dengan pencairan THR dan gaji K13 yang siap dirombak. Kemudian yang ketiga terkait dengan transformasi skema pensiun PNS. Kita masuk terlebih dahulu di informasi ketiga terkait dengan transformasi skema pensiun PNS. Sebelum kita bahas terkait dengan THR dan kenaikan gaji di tahun 2025. Bapak Ibu yang berbahagia, pada Selasa 11 Februari 2025, baru-baru kemarin Kemenq berencana untuk melakukan perombakan skema pensiun. Untuk diketahui, anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam rangka membayar pensiun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, negara mengeluarkan anggaran pensiun sebesar 50,6 triliun. 14 tahun kemudian, di tahun 2024, menurut catatan Kemenq, naik hingga 3 kali, mencapai 164,4 triliun. Naik rata-rata sekitar 8,96% atau senilai 10,4 triliun tiap tahunnya. Kemenq berencana untuk mengambil alih pembayaran pensiun. Selain jumlah uang pensiun yang dibayarkan naik cukup signifikan, biaya operasional pembayaran pensiun PNS, TNI, dan Polri jika melihat laporan Kemenq juga sangat tinggi. Pada tahun 2018, biaya operasional pembayaran pensiun para abdi negara tersebut sebesar 997 miliar. Setahun kemudian naik menjadi 1,01 triliun. Sempat terus turun di tahun berikutnya, menjadi 857 miliar pada tahun 2020, 804 miliar 2021, kemudian 2022 hingga 2024 turun menjadi 700 miliar. Tapi diperkirakan akan naik lagi pada tahun 2025 di kisaran 850 miliar. Kok mahal banget ya? Kan cuma tinggal bayar transfer antar bank atau ke institusi pembayaran pensiun lainnya, seperti kantor pos. Ternyata nggak sesederhana itu. Menurut Kemenq, sistem pembayaran uang pensiun PNS, TNI, dan Polri itu harus melewati 4 tahapan yang dalam tiap tahapannya tentu saja ada kosnya. Pertama, Direktorat Jenderal Pembendaraan DJPB menerima tagihan uang pensiun PNS, TNI, Polri dari Taspen dan Asabri selaku pemegang data dan pengelola dana pensiun. Kedua, setelah verifikasi administratif, DJPB akan menerbitkan dokumen pencairan dananya. Selanjutnya, atas dasar perintah itu, Taspen dan Asabri akan mengirimkan uang pensiun ke bank yang ditunjuk dan kantor pos. Keempat, oleh bank dan kantor pos barulah uang tersebut disalurkan kepada para pensiunan. Jadi memang alurnya lumayan panjang. Selain masalah operasional pembayaran, tingginya anggaran yang harus disediakan negara untuk membayar pensiun juga lantaran adanya perubahan demografi. Jumlah pensiunan mengalami peningkatan cukup tajam dari tahun ke tahun. Penerima pensiun pada 2020 saja itu mencapai 3,2 juta. Kemudian, per 2029 diproyeksikan jumlah pensiunan harus dibayar mencapai 4,2 juta orang. Oleh sebab itu, Kemenq berencana untuk mengambil alih langsung pembayaran pensiun yang selama ini di tangan Taspen dan Asabri. Meskipun dalam penyalurannya ke pensiunan masih akan menggunakan perbankan dan kantor pos, langkah ini paling tidak akan memotong rantai operasional pembayaran pensiun menjadi lebih pendek, yang otomatis bakal mengurangi biaya operasionalnya. Di luar urusan operasional pembayaran, dan ini yang lebih penting untuk diketahui, lantaran akan sangat berdampak pada para pensiunan, dan nilai APBN yang harus disiapkan negara adalah rencana perubahan skema Defined Benefit Plan dengan metode pembayaran pensiun Pay as you go pensiun menjadi metode fully funded pensiun. Nah itu ya. Jadi nanti akan langsung di-handle oleh Menkyu. Dan terkait dengan metodenya tentu ini kita masih menunggu arahan resmi dari pemerintah yang berencana mengubah metode pembayaran jaminan pensiunan PNS
dari PSGO menjadi fully funded, yang merupakan metode pembiayaan program pensiun di mana dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun di masa depan dikumpulkan dan diinvestasikan sejak dini melalui iuran yang dibayarkan oleh peserta. Dalam konteks PNS, iuran ini dibayarkan oleh PNS aktif dan juga oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Kemudian dana yang dikumpulkan diinvestasikan, hasil investasi ini akan diakumulasikan dan pada akhirnya akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun kepada PNS yang bersangkutan setelah memasuki masa pensiun. Kemudian kita masuk ke informasi kedua terkait dengan THR dan gaji ke-13 yang akan dirombak. Ya, akan dirombak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Sri Mulyani selaku Menkyu akan kembali mencairkan THR dan gaji ke-13 bagi ASN termasuk pegawai negeri sipil maupun pensiunan. Meskipun belum diputuskan secara resmi, namun Menkyu Sri Mulyani telah mengindikasikan bahwa THR dan gaji ke-13 akan kembali disalurkan kepada PNS. Sementara itu, peraturan pemerintah terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13 telah dirombak beberapa kali, dari 2023, 2024. Nah, di tahun 2024 pemerintah kembali merubah PP terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13 menjadi PP nomor 14 tahun 2024. Sementara di tahun 2025, pemerintah belum mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN termasuk PNS dan pensiunan. Nah, tentunya di tahun 2025 ini pemerintah akan kembali melakukan perombakan terhadap aturan pemberian THR dan gaji ke-13 per tahun 2025 yang tentunya akan dikeluarkan oleh Sri Mulyani menjelang Lebaran atau di dalam bulan puasa nantinya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Nah, hingga saat ini juga pemerintah juga belum mengeluarkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Ya. Kalau kita lihat Sri Mulyani saat ini masih sibuk. Baru-baru ini juga ada alasan Prabowo minta Sri Mulyani rekonstruksi lagi efisiensi anggaran. Nah, jadi saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani masih sibuk terhadap efisiensi anggaran ya. Nah, tentunya hingga saat ini kita masih menantikan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Nah, apabila nanti kenaikan gaji ini sudah rilis aturannya, tentu kita akan infokan kembali.